Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qur'an wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam najidka yatiman wa awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnā wa ammal yatima falā taqhar wa ammas sā'ila falā tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan takut kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan mengumpulkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berjelas menuju Tuhanmu, maka kamu akan mengenalnya. Maka adapun orang yang catatannya dijadikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang juga, dan dia akan kembali kepada keluarganya sama-sama beriman dengan sendiri. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, maka dia akan berteriak selamat dan dia akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Sungguh dia dulu di dunia bersembunyi di kalangan keluarganya yang sama-sama patuh. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhan yang selalu melihatnya. Maka aku bersumpah, dia hanya mengira pada waktu saja. Demi malam dan apa yang disebutnya, demi bulan apabila jadi bermain. Sungguh aku akan menjalani kehidupan dalam hidupnya. Maka mengapa mereka tidak mau hidup? Dan apabila aku menjelaskan kata-kata mereka tidak mau hidup. Bahkan orang-orang Afrika susah. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka antara azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan mereka akan mendapat pahala tidak terhenti. Berisalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik-adik dari TPA Nurul Huda, asuhan dari Suku kali ini, dan saudara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua BDM, monggo pengantar Bapak Nomor Wadi, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Wassalatu wassalamu Muhammadin sayyidil adab wal adab wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wa jamaah. Ingkang kula hormati Bapak Ustaz Rian Ibnu Rosa, menika saking Nanggen menika sing diumumke teng WA kula saking Pondok Pesantren Al-Mutin. Terus kemudian yang kami hormati Bapak Suku, tapi beliau tidak hadir karena sakit. Kemudian Bapak-bapak Ketua RW, RT, Bapak Takmir Masjid RT 06 Kalijogo yang sampun hadir beserta bapak-bapak yang lain, kemudian bapak-bapak pengurus BKM Masjid An-Najah, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bendahara dan seterusnya. Kenapa saya sebut Bapak Ketua? Ya siapa tahu nanti ada yang gantian Bapak Ketua baru karakter ganti. Kemudian jamaah sekalian, malam ini kita rutinitas Song-Song Ramadan tahun ini kurang lebih kurang 8 atau 7 hari lagi. Yang jelas tahu-tahu sudah Ramadan lagi, dan tahu-tahu kita akan disibukkan lagi dengan seperti forum ataupun pelatihan lagi. Ramadan kan pelatihan bagi kita, mengingat kembali dan seterusnya dan seterusnya. Dan di situ memang wadahnya Ramadan. Tapi kalau kita masih merasa bahwa ada dua golongan yang merasa bahwa Ramadan itu begitu cepat akan datang dan begitu cepat akan meninggalkan kita, maka golongan ini kita sudah merasa ya wis tenane wis memang hari akhir. Akhir-akhir zaman itu nek dhewe niku mboten ngrasake dino niku cepete pol. Ngerti-ngerti mak itu wis 55 tahun. Mak dulu wis 70 tahun dan seterusnya. Niku adewe berarti sing merasa wis hari akhir. Niku. Neng sing golongan berikutnya yo merasa suwe banget. Bocah-bocah itu suwe banget pinginnya dan Ramadan, pinginnya dan bojone. Tetapi tanda-tanda hari akhir itu memang dirasakan oleh semuanya oleh kita. Diturunnya cepat, kebutuhannya dan seterusnya itu wis di luar nalar kita. Nek dengan medsos kalau boleh tinggi pemilu itu koyo-koyo kabeh iki wis diharap sembuh kita. Itu deh. Ini itu sebagai pengingat kita. Tetapi nonton niki segede niki dan niki terus manggung nonton hadis yang kula seneng. Syafaati lil ahli kabair min ummati. Itu saking hebatnya Nabi ini memang Nabi yang paling top, Nabi bujan kita, pokoknya atasnya awak dhewe ahli kabair, ahline sing dosa dhewe disapa. Dadi nggih rada tenang sithik. Nggih sithik-sithik ngaji, sithik-sithik ibadah nang masjid, sithik-sithik nggih sok-sok penjogo nggih sok tanpa sadar atau disadari sesuk dosa, ning sesuk mesti insyaallah bisa. Wong niku haruse ngoten iki.
Yang salah itu hadisnya mungkin dijulangi Pak Ustaz, kepaknya gitu. Yang belum ada kepaknya sampai. Terus pihak dewe sini oke, rodot tenang. Walaupun mungkin di atas dibakar dan rokok terus itu mesti suatu saat dia disapati. Ya karena ada itu yakin Nabi Nyawa itu wakilan, jadi mesti disapati. Orang dewe sudah apa? Bersaksi Allah Tuhan Muhammad Rasulullah. Bahkan kita ini mungkin gitu nambah SMP mungkin tak ditawar ini setengah songo mungkin kita Pak Ustaz di kayak itu kalau jam oke sebenarnya selain klasikal biasa ini pun ngaji ibu-ibu itu kali bapak-bapak nonton pertanyaan tapi karena ini nanti dibuka yang untuk pertanyaan mungkin Pak Ustaz ada untuk pertanyaan nanti dan proses interaktif. Kita nonton minggu. Bila itu hidayah dan untuk ulangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Radis sebagai Ketua BKN masih menjaga acara berikutnya yaitu acara ini adalah pengajian yang tadi sudah disampaikan Pak Rona bahwa beliau adalah dari Bapak Ustadz Yakin Mosyad. Beliau adalah pengasuh pesantren modern Al-Mu'minin. Monggo kepada Bapak Ustadz Yakin Mosyad Al-Quran dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا في سورة أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية صدق الله العلي العظيم. Pertama-tama yang paling utama tentu saja dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Betul? Nikmat yang Allah berikan secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Namun kita berharap mudah-mudahan dengan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Yuk lihat ke sini yuk. Karena ada 3 hal yang akan merusak fokus. 1, gerakan.
Lagi-lagi. Yang kedua suara, lagi anak-anak fokus. Yang ketiga apa kira-kira? Yang bening-bening biasa. Apa dia bening? Jelas. Air bening. Jelas. Sampai mana tadi dulu Pak? Bening. Masih ini ya, masih pembukaan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai sandaran dan tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati. Mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada beliau tetap kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumul kiamat nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu adik-adik jemaah rahmatullah, ada sebuah pantun, bunga melati harum baunya, bunga mawar tumbuh di rumah tetangga. Yang saya hormati semuanya, semoga menjadi ahli surga. Mau masuk surga? Mau? Masuk surga tanpa hisab? Mau? Sekarang juga mau? Kenapa nggak mau? Sambungnya dengan kata, apalagi masih banyak hutang, apalagi mau jujur. Itu alasan yang kurang kuat. Kalau sudah dikasih surga, harusnya nggak usah mikir kapan lagi, yang penting surga enak. Kenapa kita masih ragu-ragu? Dibilang mau masuk surga, mau. Masuk surga tanpa hisab, mau. Sekarang juga mau? Enggak. Karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya guys. Padahal kalau sudah urusan surga itu sudah mantap. Maka dari itu yuk kita sepakat, kita harus seirama, sekata bahwa mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini, di pengajian ini bukan bisa kita upayakan, kita gapai hanya di dunia saja, tapi kita bisa kumpul kembali, reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi sudah disampaikan dalam sambutan Bapak Ketua Takmir. Kita ini menghadapi bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Ada yang senang masuk Ramadan? Senang? Mau bentar lagi Ramadan senang? Karena apa senangnya? Oh, berarti ngomong PPT, cara mencari takjil. Tapi jujur, nggak apa-apa. Karena ada orang yang senang datangnya Ramadan. Yes, Ramadan datang. Kenapa? Ya itu, bisa ngirim pengeluaran. Ada juga yang senang. Kenapa? Karena bisa nurunin berat badan. Macam-macam alasan senangnya datang Ramadan. Tapi kalau bisa senangnya kita dengan Ramadan, karena bulan Ramadan itu menyediakan berbagai keistimewaan. Baca Qur'annya di Ramadan dilipat gandakan. Orang sedekah di bulan Ramadan waktu momentum yang tepat. Orang yang umrah di bulan Ramadan setara dengan pahala haji. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, terdapat keberkahan. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tidurnya orang puasa Ramadan saja menjadi nilai ibadah. Masya Allah, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat.
setan, memedi, genderuwo, tuyul, demit, apalagi kuntilanak, semuanya dibelenggu. Tapi kok ada itu orang yang kayak setan? Karena sudah terlatih. Kita ini harus persiapannya yang matang kalau masuk Ramadan. Apa persiapan Ramadan? Karena jangankan kita hanya rasa senang berpuasa di bulan Ramadan sampai kita dirindukan surga. Bersumber dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Ini boleh dicatat, boleh diingat. Nanti ada pertanyaan, tanya jawab. Nanti sebentar lagi kita. Gimana ini? Nervous lagi. Oh iya, yang sedang. Iya, lanjut. Surga rindu kepada 4 golongan manusia, kata Nabi. Yang pertama siapa? Talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini baca Al-Quran sering-sering. Tadi sudah luar biasa, anak-anak masih kecil-kecil sudah berani tampil. Baca berapa surat tadi, Masya Allah. Harusnya kita semangat, jangan pernah rasa malu, ada gengsi, minder ketika kita belum bisa baca Quran. Gak apa-apa, Pak. Lebih baik ditertawakan saat ini di dunia daripada besok kita disiksa di akhirat. Diketawain, sudah sepuh malah belum bisa baca Quran. Gak apa-apa. Bacaannya masih terbata-bata, dapat berapa pahala? 2. Alam taro kaifa alam al-qarimah mal-qarimah. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Lebih baik daripada minder enggak baca Quran. Nih orang yang baca Al-Quran sering, rajin, rutin, dirindukan surganya Allah. Apalagi yang sudah fasih bacanya, yang sudah tartil, ya Allah, sejajar dengan para malaikat. Tadi anak-anak yang luar biasa, Masya Allah. Yuk amalkan, baca Al-Quran. Ibu-ibu kapanpun, dimanapun, sambil kesibukan apapun, sambil masak, baca Al-Quran. Bisa tidak? Bisa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bisa. Bapak-bapak sambil nyangkul. Wah, bisa. Daripada nyanyi maksudnya ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, siapa yang diberkati surganya Allah? Wa hafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Ya Allah, ada apa dengan lisan kita sampai kita hanya jaga lisan saja dirindukan surganya Allah? Berarti sebaliknya, kalau nggak bisa jaga lisan kita, bisa ancaman neraka, bisa ancamannya nanti disiksa. Maka tahan kalau ada kata-kata, omongan yang kurang baik. Penyakit lisan itu apa saja? Penyakit lisan biasanya apa saja? Bohong, ghibah, fitnah, apalagi gosip, ya sama tuh ya. Hati-hati, makanya ibu-ibu jaga ya kalau lagi beli sayur. Mbak Yu, istirahat dulu. Saya bisa ya, hati-hati. Ini mulut kita dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari
mulut mereka manusia akan kami kunci rapat. Tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Ya Allah, berbahaya. Sampai-sampai surat Yasin ayat 65 ini dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Hanya sekali-kali aku sengaja. Ada yang tahu lagunya? Ketika kaki tangan berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Kenapa malah bingung? Itu coba dinikmati bait-baitnya ya Allah, nggak kebayang mulut kita nanti dikunci rapat. Orang yang suka ngomel-ngomel keluarin kata-kata kasar, kotor, dihisab. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Terus gimana lagi kalau kita mau menjaga lisan? Jaga lisan, memperbanyak kata-kata yang positif, berzikir misalnya, wirid, baca Quran, baca sholawat. Suka sholawat di sini suka? Suka? Jadi kita sholawatan pada doa Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enak. Kalau lisan itu banyak itu omongan yang baik-baik. Atau apa? Istighfar. Melihat anak nakal, istighfar. Melihat tetangga lagi hibah, istighfar. Melihat sesuatu hal yang tidak layak dilihat, istighfar. Enak. Daripada kita komentarin. Coba kita lihat istighfar, tahu ya? Kita pada istighfar yang enak. Betapa indahnya nanti hari-hari kita di akhirat nanti. Maka lisan kita ini mari kita manfaatkan, cari cara di mana omongan kita ini terjaga.
Yang ketiga kata Nabi yang dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Lapar atau kelaparan ini sama. Boleh kita nyisikan sebagian rezeki makanan ditambahkan masakan kasih ke orang, atau ada program Jumat berkah, ada tidak di sini? Pas Jumat tadi? Masya Allah. Tapi kalau bisa buat para donatur ini ya yang mau ngasih Jumat berkah, tanya dulu takmir masjidnya. Takmir jumlah jamaah sholat Jumat di masjid ini berapa biasanya? Nanti takmirnya kasih tahu. Oh, insya Allah di antara sekitar 100 sampai 120 misalkan. Oh gitu. Maka kita seyogianya diain nasi sejumlah jamaah. Kenapa? Karena kalau medianya hanya 50, kasihan. Itu jamaahnya tuh kalau habis sholat suka nggak fokus. Ini serius. Bahkan ada di salah satu masjid itu kakek-kakek simbah-simbah sholat belum dimulai itu dia sudah ngambil nasi duluan. Kalau nggak ada yang berani negur karena kakinya darah. Ya Allah, bahkan imam baru mulai, baru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, langsung duduk. Ya Allah, kok Ustaz tahu ya saya wakil jamaah? Setuju nggak jamaah ini? Ya Allah, wabut ji'an, hanya ngasih makan makanan kepada orang, tukang becakah dia, pemulungkah dia, orang yang lewat musafirkah dia, siapapun yang lapar atau kelaparan, kasih sedekah, dirindukan surga. Padahal rindu, tahu rindu? Rindu itu berat. Kata Bilal, kamu gak akan kuat. Iya bilang saja. Dan yang keempat tentang siapa yang dirindukan surganya Allah, kata Nabi adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita yang paling tinggi. Maka ayo kita persiapkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Satu, bersihkan hati. Bersihkan hati dari segala penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Iri, dengki, meri, apa aja ayo? Ujub, sombong, ria, apalagi pelit. Jadi ternyata hati kita harus dibersihkan sebelum masuk ke bulan yang suci. Nanti maaf-maafan pokoknya ya, jangan sampai ada membekas di hati, masih ada rasa dendam, iri tadi. Iri sama dengki bedanya apa? Tipis, jadi apa? Iri ada tamaku, kalau dengki? Kalau dengki apa? Iri itu letaknya masih di hati. Kalau dengki sudah keluar di lisan. Iri itu masih gini. Itu di hati masih ngomong. Tapi kalau sudah diucapkan, nggak mungkin dia pasti nyicil. Itu dari dengki. Ya, harus bisa membedakan. Nah maka bersihkan. Atau karena apa? Itu bagian dari maksiat. Ngomongin orang di belakang maksiat. Punya hati yang iri dengki, maksiat. Mata yang tidak bisa terjaga, maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya soal khamar, minuman keras, judi. Enggak, banyak maksiat kita terlintas. Misalkan di pikiran kita, misalnya nah maksiat. Maka segera kalau kita berbuat maksiat, ucap kalimat taubat istighfar. Kata walidain
Jadi ayo segera, mumpung masih ada waktu, sekali berbuat apapun yang timbali dengan istighfar. Astagfirullah. Enak daripada kita komentarnya lain. Semua yang namanya maksiat segera bersihkan sebelum datang Ramadan. Dan amalan yang utama di bulan Ramadan adalah puasa. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan surganya Allah. Sekarang kita lihat dari sisi fikih ilmu puasa. Orang yang wajib berpuasa siapa saja? 1. Muslim. 2. Balik. 3. Ya, sehat, kuat ya. Dan 4, syarat apa? Itu wajib. Makanya kalau sekarang kita sudah masuk kategori ini wajib. Anak-anak wajib kah? Wajib buat latihan. Ya. Anak-anak. Mana? Budak-budak di mana? Besok puasa kau. Puasa itu apa? Puasa itu tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Paham? Mati. Iya, orang macam mana? Jadi anak kita tuh dilatih sedini mungkin puasa. Kalau bisa dikasih reward, dikasih motivasi, Nek kamu lagi puasa, ibu beliin kamu nanti apa? Boleh. Buah boleh, maunya apa? Semangka. Kecil-kecil sih kasih nama. Iya. Ya lanjut. Ini boleh penting Bu. Jangan sampai anak kita nanti anti dengan puasa. Mereka menyepelekan puasa, sholat. Bahkan tadi alhamdulillah Pak Tamir sudah kasih tahu bocoran di sini ada PPA. Bagus. Walaupun kasusnya sama di mana-mana masjid. Lulus SMP, lulus SD, masuk jenjang SMP udah mulai udah. Gengsi gue udah SMP gitu. Mana SMP mah? Jangan, ayo tetap TPA sama apa? Ya, jangan merasa karena itu anak-anak SMP, SMA itu kan udah merasa dirinya itu merasa wah ya, gimana gitu ya. Ini kita harus ini PR bersama sebetulnya. Ya Allah. Nah maka ayo dipersiapkan puasa. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa apa saja? Segala yang masuk sudah lewat ke tenggorokan, baik berupa zat padat, zat cair maupun zat uap atau gas sudah menyentuh tenggorokan, batal. Ustaz, merokok batal tidak? Batal. Tapi kan nggak sampai ke tenggorokan, hanya gini aja. Kenapa batal? Karena disengaja mempermainkan ataupun membuat ada rasa di lidah. Kalau ada tujuan yang disyariatkan, yang dibolehkan adalah mencicipi masakan. Boleh. Ibu lagi masak, puasa, dicicipin. Dibuang, jangan. Kurang apa? Kurang gula. Oh iya, kurang. Misal lagi, kurang apa? Kurang garam. Kurang apa? Kurang banyak. Itu kan dilempeng tadi ini. Batalnya kenapa? Karena sengaja. Kumur-kumur batal tidak? Tidak. Kalau memang kumur-kumurnya ada tujuan mau sholat, mau ibadah, mau wudhu itu loh. Boleh. Tapi ketika disengaja kumur-kumur tengah hari itu, kumur-kumur. Biar enak itu ya. Hati-hati bisa batal, apalagi kumur-kumurnya lebih kuah rendang. Batal, ya lewat tenggorokan.
Terus kalaupun wudhu hati-hati ya. Ada jamaah yang nanya, Ustaz, kalau kita wudhu nggak sengaja ketelan, kok bisa ya? Kok bisa sengaja? Nggak sengaja. Sulit. Yang batal kalau misalkan dipermainkan di gor-gor, wudhu kemudian naik, batal. Jangan coba-coba. Apalagi yang membatalkan? Ya itulah ya, yang cair, padat, uap, semuanya batal. Kalau sudah sampai tenggorokan, sama jima. Oh ini anak-anak juga tahu ya. Titik-titik. Ya, suami istri melakukan titik-titik. Hati-hati, kalau itu sampai terjadi, wajib membayar kifarat. Apa itu kifaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan berapa? Sebulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Makanya hati-hati, jangan sampai terjadi di siang hari. Kalau malam hari boleh. Ya, di siang hari tahan. Ibu jangan dandan menor-menor. Ya, mau pamit kerja jangan kayak memelas papa. Ada di mangkat. Biar papa, biar ada rasa Allah. Jangan sampai ya, cari cara. Kalau hanya bersentuhan boleh, tapi kalau sudah sampai nggak kuat itu yang repot. Ya, tuh kalau nggak bisa 2 bulan hanya gara-gara 1 kali saja. Kalau misalkan 2 kali dikali lagi, jadi 4 bulan berturut-turut. 3 kali 6 bulan, 5 kali 10 bulan. Ya Allah, itu berturut-turut tuh nyambung. Kalau ada 1 hari batal, maka ngulangi lagi. Makanya hati-hati ya, besok ingat-ingat ibu-ibu dandannya biasa saja, jangan terlalu hati-hati. Kasihan si bapak. Apalagi yang membatalkan? Sudah itu? Sudah ya? Hati-hati. Terus apa lagi? Yang wajib membayar fidyah. 1, orang yang sudah tua, sepuh. Nah ini boleh. Apa wajib bayar fidyah? Enggak wajib qadha, mengganti. Yang kedua, mereka yang sakit berkepanjangan atau sakitnya parah, terus berpanjangan jadi lama sakitnya. Nah ini boleh, wajib fidyah. Terus ibu hamil, yang hamilnya itu runtut 2 bulan, pakai 2 tahun hamil, 2 tahun hamil. Kan ada ya, lancar hobi. Itu boleh bayar fidyah. Apalagi yang bayar qadha, diutamakan qadha ini diganti di hari yang lain. Ya, diganti hari yang lain kalau sakit batal karena sesuatu hal, misalkan kalau ibu-ibu datang bulan, melahirkan, nifas. Kemudian apalagi banyak. Yang paling penting adalah puasa Ramadan jangan sampai kita sepelekan. Semangat di awal saja, tapi 10 hari terakhir sudah, ya Allah. Ingat, bulan puasa atau puasa itu ibarat seperti pernah nonton Piala Dunia sepak bola. Pernah nonton Piala Dunia? Pesertanya ada berapa awalnya? Ada berapa? 32 ya? Berapa bro? Main sepak bola itu berapa? 32 ya? 32 babak penyisihan. 10 hari pertama bulan Ramadan itu namanya babak penyisihan. 10 hari kedua di bulan Ramadan mulai lagi. Mungkin babak ya seperempat final atau apalah. Tuh mulai meluncur. Nanti babak final yang bisa kelihatan di hari-hari terakhir.
Makanya jangan heran ya, di awal-awal itu softnya penuh rame. Besok-besoknya sudah mulai ada kemajuan yang perlu ditingkatkan atau iya, ya Allah. Maka yuk kita jadi renungan nih. Gak tahu Ramadannya maka Ramadan terakhir buat kita. Jangan pernah berpikir dan belum ada jaminan kita bisa sampai umur kita dengan Ramadan. Karena faktanya sudah terjadi di mana-mana. Ada yang 3 hari sebelum Ramadan datang dipanggil Allah. Ada? Ada yang 1 hari sebelum Ramadan, hari ini malam besok puasa dipanggil Allah. Meninggal dunia. Ada. Kita dengar kumandang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Apakah itu akan terjadi kepada kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan barokah sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kita persiapkan dan hati-hati ketika nanti pas puasa itu harus tahu sahurnya kapan. Waktu sahur kapan, jam berapa? Halo? Jam 4, jam 3 ada ya. Tapi yang lebih afdol adalah mendekati azan subuh. Boleh imsak? Boleh. Tapi yang lebih kuat azan. Jadi misalkan azan subuh jam 5 kurang seperempat, maka kita makan mendekati jam tersebut. Itu lebih afdol, pahalanya lebih besar. Walaupun sudah imsak. Boleh. Ya. Boleh. Jadi hukumnya boleh. Imsak itu adanya di negara Indonesia dan tetangga Indonesia. Tapi di negara lain tidak ada yang namanya imsak. Saya pernah jadi penceramah imam di luar negeri. Itu mereka nggak kenal yang namanya imsak itu apa. Gitu ya. Hanya di negara kita kemarin. Jadi lebih tepat memang di hadisnya juga adalah mendekati azan subuh. Jadi kalau sudah imsak nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Boleh, hukumnya boleh. Terus buka puasanya lebih utama kapan? Awal, setelah azan berkumandang azan maghrib loh ya, ingat. Azan karena azan maghrib dengan azan zuhur sama. Iya kan, hati-hati. Nanti bisa selektif ya dengan azan zuhur mana azan maghrib. Karena sama mirip azannya. Ya sama. Terus apa lagi? Disunahkan nanti buka puasa dengan manis. Iya betul ya, manis ya. Didahulukan buah-buahan. Atau apa lagi, tahan untuk tidak langsung makan banyak. Dibatalkan saya dulu sholat ya, sholat dibiasakan ini dibuat tradisi di lingkup keluarga. Buka puasa itu nggak langsung makan berat, jadi makan ringan dulu, langsung jamaah sholat maghrib, setelah itu baru makan secukupnya makan sholat tarawih. Itu caranya. Jangan langsung balas dendam. Oh iya, ini kan kasusnya gini banget. Kayak apa? Langsung makan. Gitu ya. Terus apalagi cara-cara yang lain? Banyak ya, intinya. Ayo kita persiapkan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita memang benar-benar mencintai amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yuk kita realisasikan. Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad itu sangat harus totalitas. Cinta sama Nabi Muhammad? Halo? Cinta? Segimana cintanya? Segimana cintanya? Ada sebuah lagu, ya sebetulnya sholawat dikemas secara modern. Itu gambaran bagaimana orang-orang sana atau para sahabat ketika mencintai Nabi sangat totalitas. Lagunya adalah dari Maher Zain, judulnya Rahmatul lil Alamin.
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا Muhammad. Pertanyaannya, paham nggak artinya? Nah itu ada di kalimat bi'ummi wa abi, dengan ibuku dan ayahku. Fadaituka sayyidi, aku korbankan demi cintaku padamu. Ternyata orang sana itu kalau sudah mencintai Nabi sangat totalitas. Makanya ayo kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu kapan kita dimatikan oleh Allah. Ada yang sudah tahu kapan matinya? Kalau kita tahu kematian kita enak tidak? Enak? Nah, enak bisa siap. Ini masalahnya kita nggak tahu kapan kematian kita. Halo? Saya itu patah yang salah. Kita nggak tahu. Andai kematian sesuai huruf abjad, kalau sesuai huruf abjad, mati itu sesuai huruf abjad, nggak kebayang. Yang mati duluan dari huruf Agus, Arifin, Arini, kan contoh, ya contoh. Kalau sesuai huruf abjad, yakin kita punya anak, nggak akan ngasih nama anak kita dari huruf A. Dan yang kasihan kalau sesuai huruf abjad, yang kasihan nanti matinya dari huruf Z. Bukan enak kalau usah terakhir, enggak enak. Nanti matinya terakhir, nggak ada yang boleh. Coba, nggak enak, ya. Dan kalaupun mati sesuai umur, enggak. Kalau sesuai umur mungkin yang lebih sepuh di antara kita saat ini lebih duluan. Betul? Tapi kan enggak. Rumus mati itu bukan soal usia, bukan soal sesuai huruf, bukan enggak. Tapi siapa yang sudah habis masa aktifnya? Rezekinya. Jadi batin kita itu di rezeki. Kematian kita itu identik dengan rezeki kita. Kalau rezeki kita di dunia sudah habis, pasti mati. Kalau belum habis, segimanapun kita berusaha untuk mati, mau bunuh diri, gak akan mati. Buktikan. Sudah ada kok ada orang, anak muda yang berdiri di rel kereta api, mau bunuh diri. Ya Allah, gak mati. Dia sudah ngasih wasiat dan sebagainya. Ketika kereta lewat, gak mati karena dia salah rel. Berdiri. Kayaknya salah lewat. Atau ada di Jepang, Sukabumi, anak laki-laki karena putus cinta, ya Allah, nulis surat, nyebur ke sumur. Kalau belum rezekinya, masih ada rezekinya di dunia, nggak mati. Ternyata betul, dia nggak jadi mati. Kenapa? Karena sumurnya dangkal. Yang ada kakinya patah, masuk rumah sakit diurut, pas sadar-sadar, kok belum mati? Ya belum, masih ada rezekinya kok. Ya, jangan coba-coba. Bahkan ada yang pernah minum apa itu baygon itu loh. Dikira bakal mati. Dunia ini sudah berat, tak kuasa. Malah keluar busa, nggak mati-mati, diinfus.
nikmati hidup ini. Kematian kita persiapkan. Persiapkan kematian kita. Kalau memang kita pengen mati, ya Allah matikan dalam husnul khotimah, ya Allah. Mudahkan kematianku ini, ya Allah, dalam sujud kepadamu. Ketika lagi menyentuh dan membaca Al-Quran, ketika dalam kondisi sudah berwudu, ketika hutang-hutang sudah lunas semuanya, ya Allah. Tuh doa. Ini doa tuh kita mati itu salah satu doa yang harus kita prioritaskan. Jangan takut mati. Guru kami di pesantren dulu sambil tegas mengatakan, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Apa enggak? Ini digotong kayak itu biasa. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena tidak sedikit orang tuh ngeluh hidup. Urip angel ya. Tuh, ngeluh lagi. Ada masalah dikit, ngeluh lagi. Coba masih ada di antara yang masih sering mengeluh? Mengeluh karena rezekinya masih seret, mengeluh karena gak punya pekerjaan atau pekerjaannya kurang nyaman, mengeluh karena anaknya belum ada, mengeluh karena apapun. Ingat, keluh kesah kita yang dari situ, banyak orang yang mungkin nganggur belum dapat pekerjaan. Mengeluh karena kita belum anak kita nakal, mereka yang belum dikaruniai anak justru malah berdoa. Kapan kita bersyukur? Maka ayo renungkan, kematian kita ini tidak akan lama, bentar lagi, nggak tahu kapan. Makanya kalau kita tahu kapan kematian kita, enak, kita bisa siap-siap. Coba belajar dari kisah kematiannya Freddy Budiman. Ada yang tahu? Freddy Budiman, mantan bandar narkoba. Yang dieksekusi mati, beliau minta apa? Jangan ditembak dulu sebelum saya selesai mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Betapa nikmat hidup kita kalau pas di ending hayat kita itu Allah mudahkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu langsung surga itu otomatis. Betul. Makanya tadi Pak Kamil kasih tahu kita bakal mampir dulu ke neraka. Jangan ada motivasi mampir. Gak enak. Kalau bisa kita tuh harus benar-benar langsung surga. Karena kalau mampir sebentar saja, seburuk-buruknya tempat neraka ini. Ya, jangan kayak anak-anak muda ada pernah pakai kaos oblong, tulisannya di belakang ada tulisan apa? Jika surga milik kaummu, biarkan kami di neraka dengan kebinekaan. Paham maksudnya? Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Rokok. Ya karena ketemu artis mana lah, Bollywood kah, oh ketemu dong di neraka. Ya nanti rame-rame ini. Bilangin, jangan punya motivasi seperti itu. Tetap kita harus berjuang. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Maka dari itu ayo kita renungkan. Kalau memang kematian kita sudah dekat, ya Allah, renungkanlah. Buat anak-anak muda nih, hati-hati. Ya, jangan merasa masih lama. Yang sepuh sudah duluan. Enggak. Statistik di Indonesia mengatakan bahwa kematian di Indonesia per tahun setiap tahun itu didominasi oleh kaum muda. Orang tua tuh hanya nyumbangnya berapa? 0,6%. Anak-anak muda 23%. Hampir tiap tahun banyak. Kenapa kok bisa? Ada apa dengan orang tua? Kenapa ada mati-mati atau gimana? Bukan. Orang tua yang sepuh itu kebanyakan matinya karena ya natural, sakit, karena penyakit parah sudah sembuh itu. Tapi anak muda kematiannya rombongan, jamaah. Contoh kasus Kanjuruhan, masih ingat? Itu ya kasus oplosan, kasus lagi. Narkoba itu jadi sumbangsi paling banyak kematian di Indonesia maksudnya justru malah anak muda. Makanya yang masih muda jangan berpikir yang masih lama, enggak. Ada satu cerita anak usia SMP ngece sama simbahnya ngece,
Simbahnya lagi duduk di musola, udah tua, udah lumpuh, pendengarannya juga terganggu. Datang si anak itu, Mbak sehat? Mbaknya gak dengar. Mbak sehat? Oh boleh. Baru, Mbak sehat? Diam lagi. Ngomong itu terus nyerocos dia. Simbah harus rajin-rajin sholat, harus rajin-rajin ibadah. Karena maklum Simbah kan bentar lagi titik-titik. Paham maksudnya? Menganggap Simbahnya ini bentar lagi meninggal. Ternyata 5 hari kemudian justru tersiar kabar yang meninggal duluan adalah si anak ini. Gara-gara dia lagi nongkrong di pinggir jalan di angkringan, ada mobil remblong ketabrak. Si mbaknya ini datang ke rumah si anak, sehat. Sekamat. Makanya hati-hati, jangan kita berpikir kematian kita masih nyawa. Kalau bisa persiapkan kematian kita. Ya, renungkan. Tidak sedikit di zaman sekarang banyak orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh mati yang baik. Mudah-mudahan apapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua, keluarga kita, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri dengan doa, kira-kira ada tanya jawab tidak? Tidak ya? Nggak ada, yakin? 3, 2, 1, alhamdulillah. Yang kalau tidak ada, mudah-mudahan uraian kita pada malam hari ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahkan umur kita sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Siapapun yang punya hajat, monggo silahkan disebut nama hajatnya. Semoga Allah permudah langkah, pijakan, kemudahan, kelancaran, segala tujuan dan hajat-hajatnya, apapun nama hajat-hajat kita semua. Dan mudah-mudahan siapapun yang sudah mendahului kita menghadap kehadiran Allah, semoga Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Sebut nama orang yang sudah meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan buat kita yang akan menyusul, Allah ampuni sebelum kita menemui ajal kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala
الإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا على حبك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang mengundang manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan mohon maaf saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh jadi itu sumur milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakak tua, burung duri, burung perkutut. Itulah nama-nama burung.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.